Pendek yang saya ketahui, kalau menurut Nabi dalam sebuah sabda beliau, beliau bersabda, al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi. Setiap anak itu tergade dengan akikohnya. Yudbahu anhu yaumas sabi'i wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Pada hari ketujuh disembelihlah hewan akikoh. Dan di hari ketujuh itu pula anak ini diberi nama dan dicukur rambutnya untuk menghilangkan kotoran. Karena bayi yang baru lahir itu rambutnya kotor. Maka menurut sunnah Nabi itu dicukur. Ini hadis sahih yang baru kami ketahui. Kalau menurut Nabi, akikoh selain hari ketujuh itu memang ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Karena ini terkait dengan hukum, maka hadis dhaif tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Karena terkait dengan hukum. Hadis dhaif bisa dijadikan pegangan kalau tidak terkait dengan hukum syariat. Seperti Al-Qur'anu hablullahil matin la yanqusu ajaibuhu wa iyakhlaf ala kasratir rad man qala bihi sadaqa wa man amila bihi rasyada wa man i'tasama bihi hudiya ila siratim mustaqim. Hadis ini dhaif. Namun dia tidak terikat dengan hukum. Hadis itu hanya menjelaskan bahwa Al-Quran itu tali Allah yang sangat kuat. Keajaiban Al-Quran tidak akan berkurang sedikit pun meski penjelasannya terus diulang-ulang sejak dulu sampai hari kiamat. Man qala bihi shadaqa. Yang tutur katanya berdasarkan Quran pasti tutur katanya benar. Jauh dari kebohongan, kebengkokan dan kedustaan. Yang berbuat berdasarkan Al-Quran pasti perbuatannya rasyada, lurus. Yang berpegang teguh kepada Al-Quran, dia akan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Hadis ini dhaif. Namun boleh kita jadikan pegangan. Kenapa? Karena satu, tidak terikat dengan hukum. Dua, makna hadisnya tidak menyelisihi Quran, tidak menyelisihi hadis-hadis sahih yang lain. Terkait hadis akikoh di luar hari ketujuh, itu hadisnya dhaif dan itu terikat dengan hukum. Itu sependek yang kami ketahui. Maka karena belum tahu ilmunya, belum tahu dalil sahihnya, maka keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran semaksimalnya berakikoh di hari ketujuh. Lepas hari ketujuh, maka ya sudah. Itu sudah bukan akikoh. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Sehingga menjalankan agama ini berdasarkan ilmu. Ilmu dalam agama berarti dalil. Dalil berarti Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau belum tahu dalil Quran dan Sunnahnya yang sahihah, maka jangan mengamalkan. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua ada hisabnya di hadapan Allah. Kamu kok akikoh di luar hari ketujuh, padahal utusanku mengajarkan kepadamu akikoh itu di hari ketujuh. Kok kamu melakukan di luar hari ketujuh? Sing mbok elu-elu sapa? Kita tidak bisa menjawab, ya Allah saya hanya ikut-ikutan fulan. Agama Islam bukan agama ikut-ikutan. Agama Islam agama wahyu. Maka tata cara beragama menjalankan Islam ini bukan berdasarkan qila wa qala, katanya dan katanya, tetapi berdasarkan perkataan Allah, berdasarkan perkataan Rasulullah. Menjalankan Islam bukan menurut fulan dan fulan, tetapi menjalankan Islam menurut Allah, menurut Rasulullah. Itu yang kami ketahui. Maka kita tidak sebatas ikut-ikutan apa yang berkembang
apa yang sedang viral di tengah-tengah masyarakat kita. Meski banyak yang melakukan, kita jangan ikut-ikutan. Kalau mau ikut, tanya dalil dulu. Kalau dijawab, wis rasah tekon dalil, rasah kokean takon dalil, dudoi dalil tambah mumet kowe engko. Kalau jawabannya seperti itu, wis pokoknya melu, itu jangan diikuti. Kalau pokoknya melu dan lain sebagainya itu bukan dalil dalam agama. Yang namanya dalil dalam agama itu menurut Allah, menurut Rasulullah, bukan menurut pokoknya melu. Kalau hanya pokoknya, ya sudah, tidak usah diikuti. Kalau jawabannya pokoknya melu, ya sudah jawab saja, pokoknya aku ra melu. Kenapa? Karena harus ngerti dalilnya. Adapun ada saudara-saudara kita yang berakikah di luar hari ke-7, sikap apa yang perlu kita kedepankan? Saling menghormati. Lana a'maluna walakum a'malukum, sudah itu. Saling menghormati, tidak saling salah menyalahkan, tidak saling memaksa. Khilafiyah ini akan terus ada, bukan baru ada hari ini, sejak dulu sudah ada. Maka langkah yang tepat, kita saling menghormati. Karena kebodohan kita berusaha memegang prinsip beragama yang Allah gariskan, yaitu wala takfu itu tadi. Karena kita ini bodoh, sedangkan Allah beritahu kita biar kita tidak bodoh lagi. Garisnya tegas, wala takfu ma laisa laka bi ilmun, lah itu yang kita ikuti. Dan menjalankan Islam ini juga ada perintah dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yaitu mengikuti Rasulullah. Yang memerintahkan siapa? Allah. Kalau ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, maka jalankan agama ini fattabi'uni dengan mengikuti Rasulullah. Nih di situ adalah Rasul. Kalau itu kita lakukan, maka yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, diampuni dosa-dosamu oleh Allah. Ya, kita saling menghormati. Lana a'maluna walakum a'malukum. Yeah.